Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di tutorial trading plan untuk alert robot Delcom bot yaitu MBMA end of the data tanggal 5 Mei 2025. Jadi saya buat ini kebetulan memang momennya ada, ini ada. Tadi sudah saya bahas di aftermarket close dan sekaligus persiapan untuk workshop trading aset bisnis lah. Jadi memang sekaligus sharing lah Bapak Ibu. Jadi supaya kemarin apa sih ini membuat trading aset bisnis, bagaimana sih? Jadi saya selalu ngomong wajib punya trading plan. Kalau tidak punya trading plan jangan trading. Saya selalu ngomong begitu, tapi kalau nggak berikan contoh ya tidak fair juga ya. Jadi karena waktu terbatas Bapak Ibu, kita lakukan saja analisanya langsung. Ini adalah aftermarket close yang saya cerita tadi ya Bapak Ibu. Ada beberapa saham MBMA, INKP, TKIM, the best time for buying, tapi tidak mungkin saya buat semuanya. Jadi Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke tutorial trading plan Merdeka Baterai ini, stop video ini, Bapak Ibu cek di link deskripsi video, nonton dulu analisanya. Karena prinsipnya jangan percaya ya, lihat dulu analisanya. Jadi kita punya alert robot, lalu kita analisa. Setelah kita percaya dengan analisanya, maksudnya kita, oh ini bagus nih, lanjutkan dengan tutorial trading plan. Jadi selama ini yang cuma menonton aftermarket close, ya kalau berminat, ya lanjutkan ke trading plan-nya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu stop dulu kalau belum nonton aftermarket close analysis untuk tanggal 5 Mei, supaya jelas penjelasan analisanya lebih lengkap ya. Oke, ini alert robotnya Bapak Ibu untuk tanggal 5 Mei. Jadi saya tadi bahas detail MBMA, jadi nonton dulu. Mungkin Bapak Ibu berminat di NKP dan TKIM. Cara yang sama, lakukan analisa sendiri, baru balik lagi kita buat trading plan-nya. Oke? Ya, di sini saya cuma menyampaikan disclaimer on ya Bapak Ibu, disclaimer on, trade at your own risk, risiko tanggung masing-masing. Ini tujuannya untuk edukasi ya. Nanti kalau Bapak Ibu berminat, silahkan ikut workshop trading aset bisnis. Oke deh, jadi saya sampaikan tadi, kalau di kelas kita akan bahas trading plan ini secara live langsung ya. Jadi sebelum sampai ke sini itu ada teorinya dulu, panjang penjelasannya mengapa begini, apa itu risk management, apa itu konsep-konsep trading as business, itu panjang sampai akhirnya kita membuat trading plan lah, itu langsung realnya gitu. Oke, jadi kadang-kadang Bapak Ibu nanti dalam video ini banyak pertanyaan yang nggak jelas ya gitu. Jadi saya tidak bisa jelaskan juga karena waktunya terbatas. Untuk workshop batch 38 kita lakukan nanti tanggal 17 Mei ini. Sekarang tanggal 5, 17 Mei kita sebentar lagi ya, lalu batch 39 nanti tanggal 28. Bagi Bapak Ibu peserta workshop batch 38 dan 39 bisalah ditonton-tonton ini lagi. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum banyak terjawab, yang belum sampai terjawab, Bapak Ibu bisa tanya di kelas ya langsung. Kan kita pesertanya sedikit, bisa tanya sebanyak-banyaknya. Jadi nanti sebelum sampai ke plan ini kita akan ada materinya tuh, satu hari digenjot ya, semua bahkan kurang nih tampaknya. Oke, jadi itu. Sekarang kita masuk dulu ke konsep the best time for buying and selling. Jadi menurut pengalaman saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia. Kalau beli saham itu yang paling enak pas the best time. Iyalah ya kan? Karena apa? Setelah beli langsung naik gitu. Tidak perlu nunggu lama gitu ya. Nanti kalau kelas advance kita belajar namanya the best price, harga paling best ya. Sekarang the best time dulu lah ya, karena perlu waktu saya sharing ilmunya satu hari di kelas. Konsepnya begini saja, simple, bahwa the Wyckoff itu konsepnya dari Wyckoff, dia ada saham itu bergerak, ada fase-fasenya, ada stagesnya ya. Pasar saham itu berdasarkan pengalaman saya hanya terdiri dari 4 stages ya, itu aja berulang-ulang. Ada stage 1 disebut akumulasi, stage 2 disebut dengan marking up, markup, stage 3 disebut distribusi, stage 4 disebut dengan marking down. Lalu balik lagi stage 1, biasanya dia turun kena demand zone, balik lagi. Siklusnya cuma begini saja. Siklus ini disebut dengan siklus Wyckoff nanti. Nah, apa yang disebut dengan the best time for buying adalah setelah selesai akumulasi. Ini biasanya bisa 3 minggu, bisa 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun ya bisa terjadi ya. Baru udah selesai. Baru masuk dia ke dari stage 1 pindah stage 2 disebut dengan the best time for buying. Beli itu di sini.
Lalu dia dari stage 2 masuk fase distribusi, stage 3 selesai distribusi, maka dia disebut dengan the best time for selling. Tidak ada waktu terbaik untuk jual selain di sini. Di sini bisa jual tapi tidak terbaik, dia bisa naik bisa turun ya, bisa 3 bulan lagi waktunya, tapi di sini terbaik. Kadang-kadang kita diberikan second chance to buy. Dah, itu aja stage-nya cuma ini. Oke, jadi simpel sekali wake off-nya. Nah, ini kalau kita lihat di wake off lebih detail lagi, nanti jauh lebih detail lagi kalau level advance Bapak Ibu ikut workshop volume price analysis dan wake off method, dan kita lihat ini kalau disimplifikasi the best time for buying dalam wake off teori seperti tadi. Wake off menjelaskan ada 4: akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Nah, di akumulasi, setelah selesai akumulasi maka akan ada the best time for buying. Ya, biasanya kalau kita beruntung akan ada spring ciri-cirinya, lalu akan ada the best time second chance to buy setelah the best time for buying. Jadi kalau dia the best time for buying, kita jaga atas jaga bawah, karena 80% dia akan turun memberikan second chance to buy, 20% dia nggak turun naik ya gitu, turunnya nanti di atas kita nggak dapat barang ya. Jadi harus jaga atas jaga bawah, jangan cuma jaga bawah aja. Begitu juga di sini ada uptrust, ciri-cirinya after distribution, nanti dia ada the best time for selling, the best time for selling, lalu second chance to sell. Oke. Yang kita mau fokus di sini the best time for buying-nya setelah akumulasi selesai, break, dia biasa akan turun ya, the best time for buying dan second chance to buy. Oke, tadi MBMA sudah dibahas, dia masih zona green, masih bisa naik ya Bapak Ibu. Lalu speedometernya juga berada di zona green. Oke, itu saja, nanti Bapak Ibu nontonlah lebih detailnya, sudah jelas di sana. Oke, ini volume price-nya Bapak Ibu, sinyalnya authorized bullish sign, ini adalah distribusi, ini marking down, semacam ada spring ya kalau kita lihat, di wiki-nya mungkin ada spring. Ini adalah akumulasi kesananya, dan terpenting tadi sudah jelaskan ya Bapak Ibu, langsung saja nggak usah basa-basi lah di sini. Ini ada the best time for buying, break dia ya, dia 348. Nanti kita akan jaga atas, jaga bawah, jaga di sini, jaga di sini, jaga di swing low ini, jaga di sini ya. Jadi kita atur lah. Jadi mungkin kita jaga atas, jaga bawah. Nanti lot size-nya piramida. Nah, ini misalnya 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot, ini 8 lot, ini 16 lot, gitulah piramida. Nanti kita atur. Jualan di mana? Mungkin di atas sini kita cari lah, atau di sini, atau di mana. Pokoknya nanti kita cari risk reward ratio yang menarik. Volumenya, ledakan volume. Oke. Tonton after market close-nya supaya ada penjelasan lebih detail. Oke, foreign flow dia ternyata keluar, mungkin asingnya tidak dominan. Bapak Ibu sekali lagi nonton after market close analysis ya. Oke, kita lihat foreign flow-nya. Lalu, nah ini dia trending plan-nya Bapak Ibu. Nanti kita akan coba praktekkan pakai ini. Risk reward ratio-nya biasa saya cari yang 2 lah. Kalau 2 saya suka ya. Jadi targetnya di sini kalau mau trading plan-nya. Tapi ini ingat, wake off-nya belum terjadi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau profit taking di 615 itu jual 50%. Sisanya lihat profit dan siapa tahu 10 bagger ya. Nah, ini break kalau dia close kita buy, kalau kita close di atas, stop loss-nya kita ambil konservatif ya Bapak Ibu. Kita ambil konservatif. Kita ambil lower downtrend-nya 234, 2 tick di bawahnya 23 lower downtrend-nya 238, kita ambil stop loss-nya kurang 2 tick, berarti stop loss-nya 234. Profit taking, jadi profit taking-nya di 615, buy-nya 354, 1 tick di atasnya ya, 354 ya. 354, stop loss-nya 234. Risk reward ratio-nya 2,18. Nanti ini untuk reward ratio itu ada penjelasan detail lah di kelas nanti Bapak Ibu, tenang. Oke ya, nanti kita coba masuk menghitung money management dulu untuk trading plan ini. Kita masuk, Bapak Ibu bisa masuk ke Telegram websitenya. Kalau peserta workshop kita kasih Excel-nya, ada kalkulator, tenang. Tapi kalau yang di web yang belum sempat ikut workshop, nanti kita coba pakai yang ada di web dulu. Kita pindah dulu ke Telegram, ke website Bapak Ibu, delcon.web.id. Oke Bapak Ibu, di Google-nya dlkuan.web. Di sini aja Bapak Ibu klik ya. Di sini ada namanya, pakai yang punya trading view bisa pakai. Ya, ini pakai aja di sini kalau bisa, nanti manajemen kalkulatornya pakai ini ya. Sekarang kita mau buat trading plan-nya Bapak Ibu.
Oke, di sini Bapak Ibu cari sahamnya MBMA. Pakai trading view, ini sudah bukan barang langka lagi ya. Gampang aja pakai daily ya. Oke, nanti volumenya tinggal masukkan indikator ya Bapak Ibu, saya nggak bikin di situ. Sebentar nih. Agak susah nih. Segini aja kali ya. Kebesaran. Ya, gini Bapak Ibu. Apa ini? Ya. Langkah pertama adalah kita bikin garis-garis dulu. Ini mouse-nya rusak. Jadi kita akan pasang satu tick di atasnya. High-nya 352, satu tick berarti 354. Ambil garis, pasang di sini karena kita mau buy warnanya hijau. Pasang warna hijau 354. Kita pastikan pakai gerigi ini. Kalau 354 ya, gitu ya. Berarti satu tick di atas high-nya adalah 354. Ini kita akan buy. Oke. Lalu stop loss di mana? Kita pasang di bawah. 238 kurang 2 tick berarti 234. Nah, ini karena dia profit taking stop loss. Kita kurang 234 kurang 2 tick, 238 kurang 2 tick berarti 232. Coba 238 236 234 ya. Ini profit taking kita ambil yang tinggi ini aja lah ya, nggak apa-apa. Di sini juga boleh, tapi yang ini saja saya mau ngambil yang ini ketinggiannya 615. Oke. Nanti kalau nggak cukup risk reward ratio-nya bisa naikkan, nggak apa-apa. Namanya juga tutorial ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita kan mau lihat risk reward ratio-nya berapa. Bapak Ibu ambil di sini. Long position, taruh di sini dulu. Yang paling tinggi taruh di atas. Yang stop loss taruh di bawah. Yang ini taruh di sini. Oke. Nah, untuk detailnya buka gambar gerigi. Oke, ini semua jadiin satu. Entry-nya 354, benar. Stop loss 234, benar. Profit taking 615, benar. Udah. Berarti risk reward ratio-nya 2,18, ambil ya. Jadi jelas ya. Tapi kan kita nggak tahu risknya di sini. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang mau atur money manajemennya. Klik money management. Misalnya uangnya seluruh capital trading ini misalnya aja. Jadi kalau saya mau jelaskan nanti waktunya nggak cukup pula. Ini 100 juta ya, atau di sini mau 10 juta bebas. Misalnya ini saham ke 10 ya, artinya sudah ada 9 sebelumnya. Lalu nama sahamnya MBMA. Entry-nya berapa tadi? Entry-nya 354. 354. Stop loss-nya balik lagi 234. 234. Targetnya 615. 615. Oke, tinggal klik calculate di sini Bapak Ibu ya. Ini ada calculate. Klik satu kali aja. Kalau gagal ulangi aja nggak apa-apa. Nah, kita sekarang punya dengan asumsi uang 100 juta. Misal ya, ini bebas. Jumlah saham yang dipunya sekarang 10. Terserah mau 5, mau 6, mau 13, itu tinggal masukkan aja. Entry-nya 354, stop loss 232, 612, maka jumlah duit yang boleh ditradingkan untuk MBMA untuk plan ini adalah 10 juta ya, bagi rata saja. Risk ratio-nya 2,18. Tapi Pak, risk stop loss-nya kan gede. Risk stop loss kalau dia beli langsung kena stop loss 234 itu kehilangan 33%. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip trading as a business. Oke ya. Kita simpan dulu 282, ini kita balik dulu ke PowerPoint untuk ngakalin supaya risk stop loss-nya lebih kecil dari 33%. Harusnya 10% boleh, 8% boleh, 5% boleh, tapi 33 terlalu banyak. Caranya end load management dan atur load size-nya ya. Sekarang kita pindah dulu. Oke ya.
Nah, ini sekarang nah ini tadi ya. 33 ini kan dapat size-nya 280. Bapak Ibu boleh bulatin jadi 250, boleh 240. Pokoknya karena ini terlalu besar kita kecilin lot size-nya. Oke, sebenarnya biar gampang dibulatin 250, tapi biarlah ini, biar bulat dia menjadi 280 ya. Oke. Sekarang kita akan beli 280 lot. Oke. Bagaimana caranya? Kita bikin namanya lot size management. Kan tadi kita beli satu tik di atas. Ya, kita nggak boleh beli 280 itu langsung entry di 280. Kita akan atur bentuknya lot size piramida. Piramida, ya. Kalau break satu atas kita beli, kalau turun ke sini kita beli, ini ada gap ya. Kalau turun di sini kita beli, ini sini. Paling bawah ini lot size paling besar. Bagaimana lot size-nya? Bapak Ibu bisa contoh gini. Contoh aja ya. Kan 280. Ini kalau break 354, kalau besok MBMA break ke atas kita beli. 354 kita beli. Ya. Kalau dia ini kan ada upper downchian 334 yang dia break kan memberikan second chance to buy, kita beli ya. Terus kalau kita ini ada swing low 302 kita beli juga. Nah ini ada swing nih 272 kita beli. Nah ini ada low downchian 238 kita beli. Jadi nanti misalnya ini 10 lot, 20 lot, 30 lot, 40 lot, 50 lot, pokoknya piramida. Atau 280 itu bagi 5 saja bisa, atau yang ini paling kecil, ini paling besar, pokoknya diatur saja. Nah ini namanya entry manajemennya, nanti kita akan hitung. Nah bagaimana entry manajemennya? Sebentar ya, ini dia entry manajemennya. Oke. Kalau Bapak Ibu kelewatan, bolak-balik saja. Oke, kita nanti akan apply ya ini. Oke, sekarang kita buat entry-nya. Tadi kan 280 itu kita anggap ada first entry ya. Kadang-kadang saya beli 2 kali entry. Ya. Caranya 280 lot ini dibagi 5. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil risiko. Kan tadi 33%. Entry pertama, jika dia break 354, saya akan beli 10 lot. Dari 280 lot ini, saya alokasikan 10 lot. Kalau dia 354 lot, 354 dia break lebih besar dari 354. Kalau dia turun ke 334 tadi, saya beli 30 lot. Ya, ini 10, 30. Kalau dia turun ke yang mid downchian, ini upper downchian nih bukan. Ini yang namanya upper downchian ya. Ini swing low. Ini salah ini. 302 60 lot. 272 80 lot. Lower downchian 238 100 lot. Ini yang 1 2 3 4 5 di mana dia? Pakai di sini nih. Ah, ini visualnya ya. Ini 10 lot, 30 lot, di bawah 100 lot, 80 lot gitu ya. Oke, sekarang entry-nya sudah. Kita akan apply angka-angka ini ke online trading ya. Saya pakai Indo Premier kebetulan. Stop loss tadi 234 ya. 615 di profit taking. Oke, sekarang kita pindah dulu. Oke, sebelum saya masuk ke online trading ya Bapak Ibu, kebetulan saya pakai Indo Premier, maka saya mau balik dulu ke sini, mereview dulu ya. Jadi plan kita akan beli 354 ya. Stop loss 234, profit taking 615. Inilah sebut trading plan minimum punya ini. Tapi karena target risknya besar 33, maka kalau kita beli 354 lot size-nya 10 lot. Dia turun lagi ke perdoncian ya, ke perdoncian 334 kita beli berapa lot tadi? 30 lot ya, gitu dulu lah ya. Bapak Ibu nanti ulang-ulang aja. Saya mau hafal ini dulu ya. 354 stop loss 234 615. Buat ini dulu ya. Sekarang kita pindah ke Telegram aplikasi online trading saya dulu. Baik Bapak Ibu, kita sekarang kan sudah punya tadi itu plannya, sudah hitung lot size-nya. Itu tidak ada gunanya kalau tidak dimasukkan ke dalam online trading. Saya kebetulan menggunakan namanya Indo Premier. Saya tidak berafiliasi, saya tidak dibayar, saya tidak mempromokan, tapi saya menggunakan ini, dan ini yang saya ajarkan di kelas ya, teknik-teknik begini. Dapatnya dari mana? Dari pengalaman ya. Jadi ini yang saya lakukan dan saya ulang-ulang. Oke, sahamnya kita akan beli MBMA. Belinya jika dia lebih besar dari 35.
Berapa tadi? Jika dia break 354 ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk dulu di Indobender itu ada namanya Automatic Trading Machine, ATM ya. Kita klik di sana supaya kita bisa membuat trading plan-nya. Trading plan-nya bagaimana? Langkah pertama kita akan beli MMA ketika dia lebih besar dari 354. Klik di sini tas ya, Bapak Ibu. Ya, di sini ada namanya condition, sahamnya apa? MMA. Saya cepat saja. Nanti kalau ada yang peserta workshop batch 3839 bertanya, nanti bisa tanya di kelas saja. Saya akan beli ketika dia lebih besar dari 1 sama dengan 354, satu tik di atasnya ya, lebih besar 354. Oke. Di 354 ini Bapak Ibu lihat 42.000 ya. 42.000 ini ketebalan. Kalau kita beli 42.000 bisa kena 40.000, dia turun lagi, kita udah terlanjur beli, maka kita tunggu ya. Remaining offernya mungkin kita tunggu tinggal 3.000 lah ya. Jadi kalau dia masih 40.000 jangan beli, 30.000 jangan beli, 10.000 jangan beli, 5.000 jangan beli. Kalau di bawah 3.000 atau bawah 2.000 malah, nah, bebas ya. Maka kita akan beli, buy. Nah, karena waktunya dia sempit, berapapun yang offer kita hajar kanan. Nah, berarti dia the best offer. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu, best offer. Kalau mau beli, waktu tinggal sedikit, remainingnya tinggal sedikit, hajar kanan langsung supaya dapat. Jumlahnya berapa tadi? 10 lot. Mantap kan? Nah, ini trading plan-nya kita sudah punya untuk membeli jika. Oke, tadi itu belum beli. Sekarang stop loss. Sebelum itu stop loss, saya mau balik dulu ke stop loss. Oke. Nah, ini tadi size kita ya. Nah, kita beli baru 10, 354. Nah, sekarang kita mau bikin stop loss. Jadi stop loss ini Bapak Ibu itu paling susah ya. Jadi dalam konsep trading bisnis namanya wajib pakai stop loss, wajib. Kalau tidak pakai stop loss, risknya nggak terukur. Tapi karena rumusan pasang stop loss itu, saya selalu mengatakan kalau kita punya support level, kita pasanglah 1 tick, 2 tick, 3 tick, 4 tick di bawah support level. Maka ini juga kan ada big player, mereka tahu juga. Jadi biasanya mereka tekan dulu, kita kena stop loss, habis itu penutupan diangkat, baru dites sekali, tes 2 kali, baru dia bagger kan naik 100%. Itu kadang-kadang sakit hati. Tapi nggak ada pilihan ya. Biasanya mereka begitu nih, tahu nih. Jadi caranya bagaimana? Nah, caranya diakali supaya kita anti stop loss hunter. Ini kan stop loss hunter. Ada ya big market yang tidak pengen kita profit. Jadi gini ilustrasinya, ini kita ketemu satu candle. Ini dia kan kita biasa menjadi support line ya. Secara teori saya katakan pasanglah 2 tick atau 3 tick atau 4 tick, 5 tick bebas, tapi ada room padding di bawahnya untuk pasang stop loss. Nah, kita pasanglah 2 tick. Begitu pembukaan dia jatuh ya, babu, dia jatuh turun sampai siang. Nah, ini pre-closing itu kan 15.50. Begitu mau pre-closing diangkat dong ke atas. Diangkat ke sini. Pas pre-closing ditarik jadi positif. Kita sudah kena stop loss. Jadi saya itu dulu ya trading bagaimana caranya. Terus saya lihat bagaimana caranya supaya saya tidak kena stop loss hunter. Kalau saya lihat di sini ada momen di mana di pre-closing itu sering sekali ditarik masuk lagi. Dan saya pikir bagaimana caranya kalau stop loss saya aktif 15/50 lewat 10 detik. Nah, di 10 detik setelah ini aktif sampai jam 6, penutupan jam 4 sore. Jadi ini yang akan kita apply ya Bapak Ibu. Kita buat stop loss. Tapi aktifnya tunggu. Ada risiko? Ada. Jadi kalau dia turun ke bawah ada risk tambahan. Itu jarang, tapi beberapa kali terjadi, tapi jarang. Biasanya risknya tetap terkontrol lah ya. Oke, kita akan lakukan ini di di online trading kita tadi. Sebentar. Oke, tadi kita sudah buy sudah ya. Sekarang kita mau bikin stop loss ya. Stop loss. Kita belum beli tapi bisa bikin stop loss ini. Nama saya adalah MDMA. Kita akan pasang stop loss jika dia 234 ya. Alah, lupa pula tadi berapa tadi ya. Stop lossnya 234 ya Bapak Ibu. Nah, jika MDMA lebih kecil dari 234, lebih kecil atau sama dengan
234, maka kita akan jual, tidak pakai remaining ya, makanya kita akan sell. Cuman sellnya kita tunggu dia 15 lewat 50 lewat 10 detik sampai jam 16. Ini kuncinya di sini. Pak, broker saya tidak punya. Ya pindahlah. Cari yang ada teknologi. Nanti saya jelaskan di kelas. Kenapa kita butuh broker yang mendukung teknologi. Oke. Nah, tadi kan asumsi kita kalau kena stop loss kita beli semua adalah 280 ya. Kita nggak tahu berapa yang punya. Jadi kita akan jual, akan sell. Sellnya di mana? Karena waktunya sempit, maka kita jual di best bid. Berapapun yang ngebid kita jual. Best bid price. Berapa? Karena kita tidak tahu, kita jual 25% di sini. Jadi kita ulang. Kita akan nama sahamnya MBMA. Jika MBMA di bawah 234 di antara jam 15.50 sampai jam 6, maka kita akan jual. Nah, karena saya sibuk, ini di set 1 bulan, lupa ya, tadi nanti kita ulang, yang kita edit yang sana. Selama 1 bulan kita akan jual di harga best bid pada waktu segini, dijual berapapun yang saya punya, saya jual 25%. Kalau punya 100 maka jual 25, punya 200 akan jual 50. Dia hitung sendiri. Oke. Nah, oke ya, sudah. Ini saya tadi lupa, ini harus kita edit, bisa diedit. Lupa ini. Buy-nya biarkan sampai 1 bulan sampai tanggal 6 bulan 6. Oke, sudah ya. Sekarang kita baru jual 25% tadi. Nah, sekarang kita klik lagi, new copy. Jika 15.50 lewat tambah 10 menit menjadi 20 menit. Ya, tambah ya. Harga MBMA turun menjadi dicek dia 232, lebih rendah ya. Maka saya akan jual 50%. Sisanya. Oke. Ya, jadi misalnya sisa berapa lah, ya dikurangi 25%, tinggal 50%, maka saya akan jual. Ya, sisanya kan tinggal sisanya. Misalnya sisanya tinggal 80 atau 90 atau 120 ya. Nah, kita cek lagi ini copy. Jika 30 menit 30 detik kemudian dicek sahamnya ternyata lebih rendah 230 ya, ini lapis ketiga, maka sisanya saya jual 100%. Dah, ini lapis 3 nih ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi saya cukup jelaskan ini karena waktunya terbatas nih. Jadi jual lapis pertama 25%, 50%, 100%. Lalu profit taking gimana? Ya, profit taking tadi 615 ya. Kita bikinlah di sini. New task. Tidak pakai waktu-waktu sampai kapanpun. MBMA jika dia lebih besar dari 615, tidak pakai remaining. Ini biar nggak lupa selama 1 bulan, maka saya akan sell harganya di best over best bid ya, best. Kalau jual best bid biar dapat segera. Saya nggak tahu berapa yang saya punya, maka saya akan jual 50%. Sisanya siapa tahu beggar naik 100% kan, saya nggak tahu. Saya jual 50% dari yang saya punya. Kalau dia naik terus ya biarin aja. Tiap malam naikkan stop loss. 15 MB, nggak ada. MBMA. Ya baru ada ya. Cek and recheck. Ini tanda ini yang hati-hati Bapak Ibu ya. Ini harus diperhatikan, jangan sampai salah. Oke, sampai 1 bulan ke depan sell 50% best bid ya. Oke. Sudah. Saya sudah punya buy. Saya sudah punya stop loss lapis 3. Saya sudah punya profit taking. Pak, kalau yang tadi beli di upper breakout gimana yang beli ini? Kita bisa bikin 30 lot di 334 ya. Nah, kalau sahamnya yang kita mau beli yang 330 MBMA, salah, MBMA. Jika lebih kecil dari 330, tidak pakai remaining, ya. Kita mau beli ketika dia lebih kecil atau sama dengan 330 selama 1 bulan, ya. Buy, kita beli di 330 kan? 330. Sebanyak berapa? 30 lot. Nah, ini silakan lanjutkan. Udah, kalau dia turun buy on weakness ini istilahnya. Dah. Kalau udah baik, nah tinggal Bapak Ibu lanjutin lah. Ya, ini ya. Oke, selesai sudah trading plan. Sisanya Bapak Ibu lanjutin. Nanti kalau yang mau pengen detail di kelas bisa. Oke.
Lalu Kiana, bagaimana kalau besok MBA backup, sementara order yang cuma dapatnya 10 lot, yang 2 sampai 5 tidak tereksekusi, disusun ulang ya. Ya itulah, jadi disusun ulang, jaga atas jaga bawah lagi, berapa yang tersisa. Kapan stop loss dinaikkan? Kalau mau bentuk higher high. Bagaimana kalau stop loss di pre-closing tidak fire atau kena auto reject bawah? Setir manual besoknya, pagi-pagi kita berharap technical rebound. Bagaimana kalau terkena auto reject bawah? Sama, setir manual ya, bisa auto reject bawah, berharap technical rebound. Pak, bagaimana kalau auto reject berjilid-jilid? Ya udah, berarti kita kena apesnya. Gitu ya. Jadi dulu waktu pandemik kena auto reject bawah berjilid-jilid. Makanya pilih saham yang benar. Baik, itu saja Bapak Ibu, saya rasa cukup tutorial trading plan. Kalau ada yang berminat untuk ikut workshop trading aset bisnis, bisa ikut. Supaya apa? Saya bisa menjelaskan lebih detail. Ini waktunya terbatas, 30 menit, saya buru-buru. Tapi itulah, semoga bisnis sama profit di saham MBMA. Kalau Bapak Ibu tidak cocok di MBMA, di IMKP dan TKIM tadi sama, the best time for buying. Silakan berlatih, practice make perfect. Semoga profit. Ingat, plan your trade and trade your plan. Jangan pernah trading tanpa trading plan. Itu saja. Jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.